Ada beberapa wewenang approvalnya sendiri, mulai dari KDEP, Kadif, MC Operation, dan Presdir. Ada beberapa parameter ya teman-teman untuk BUMK-nya sendiri. Terkait dari FID cabang, atau kategori cabangnya. Kategori cabang itu tergantung dari FID-nya masing-masing. Kalau memang FID cabangnya itu di bawah 1%, itu bisa dikategorikan sebagai cabang green, hijau. Kalau dia FID cabangnya ini di atas 2%, itu bisa dikatakan sebagai cabang red. Approval-nya itu harus sampai Kadif. Apabila FID cabangnya itu sekitar 1-2%, itu dikatakan cabang yellow. Di sini approval-nya harus sampai ke Pak Asikin. Ini kalau dari parameter FID ya teman-teman. Parameter kedua itu adalah SLIC, OJK. Nah, dilihat lagi kolektibilitasnya. Kalau kolek 1-2, maksimal dengan 30 hari, itu cukup sampai dengan pari. Tapi kalau dia ada kolek 1-2, overdue-nya itu 30 hari, itu harus ke Pak Asikin. Dan kalau hasil SLIC-nya itu ada kolek 3 dan 4, BUMK-nya itu harus approval-nya sampai ke Pak Joni atau Kadif Operation. Gitu. Lihat lagi teman-teman ya SLIC-nya seperti apa. Ini parameter kedua. Ketiga, di mana kolektibilitas atau hasil SLIC ini ada kolek 5 nih. Kolek 5-nya berapa sih teman-teman? Kalau kolek 5 dengan outstanding di bawah 5 juta, dan itu fasilitasnya adalah sisi, cukup approval-nya itu atau BUMK-nya sampai dengan kadep kredit, Pak Riminarno. Tapi kalau untuk kolek 5 dengan outstanding di bawah 5 juta, non-sisi, ini bisa ada dua nih, ada dua BUMK, ada dua pemutus keputusan. Bisa ke Kadif, bisa juga ke MC. Nanti dilihat lagi parameter lainnya, gitu. Lalu ada total PH, parameter selanjutnya. Total PH ini, kalau untuk Newcar di bawah 700 juta, itu untuk batas wewenang memutuskan kreditnya itu harus ke KADEP, sampai dengan KADEP saja. Untuk Newcar ya teman-teman ya. Tetapi untuk Uscar, PH di bawah 300 itu ke KADEP. Bedanya gitu. Kalau untuk Newcar, PH di bawah 700, tetapi kalau untuk Uscar, itu PH di bawah 300. Untuk approval sampai dengan kadep kredit, Hari Minarno. Tetapi untuk PH 700 sampai 1 miliar, Newcar, itu BUMK-nya atau approval-nya harus sampai ke MC Operation, yaitu Pak Asikin. Untuk PH Uscar di range 300 sampai dengan 500 juta atau di bawah 500 Uscar itu harus BUMK-nya sampai ke MC, Pak Asikin juga. Ini untuk bedanya Newcar Uscar-nya. Ke Pak Asikin itu 700 sampai 1 miliar, di bawah 1 miliar. Kalau untuk Uscar-nya 300 sampai di bawah 500 untuk approval sampai Pak Asikin. Kalau untuk approval sampai ke Pak Joni atau ke Kadif Operation untuk Newcar itu PH di bawah 1 miliar. Sebenarnya antara ini dengan ini itu sama. Bisa dikatakan kita sama. Balik lagi nanti kita lihat parameter lainnya. Parameter FID-nya, parameter koleknya, atau hasil SLIC-nya. Gitu. Tetapi secara garis besar antara total PH Newcar dan Uscar di approval-nya Pak Joni dan Pak Asikin itu bisa dikatakan sama ya teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk unit-unit yang approval-nya sampai dengan Presdir itu untuk di atas 1 miliar, kalau Newcar itu PH-nya harus di atas 1 miliar. Tetapi untuk Uscar, PH-nya itu di atas 500 juta. Ini untuk approval sampai dengan Presdir. Dan tambahannya lain itu adalah untuk unit-unit luxury, mobil-mobil premium. Itu semua wajib approval sampai dengan Presdir ya teman-teman. Gitu. Kalau untuk Uscar, ini untuk tahun berapa-berapanya, itu tidak ada spesifikasinya, tetapi lebih ke unit-unit premium aja gitu, kalau untuk Uscar-nya sendiri. Nah, untuk kategori unit ini saat ini kita belum pakai lagi sih teman-teman. Jadi parameternya hanya dilihat dari FID cabang, terus kolektibilitasnya atau hasil SLIC call 1 call 2-nya, hasil SLIC call 5-nya, lalu PH. Inilah yang membedakan nanti approval-nya sampai di mana sih gitu. Sampai di sini mungkin terkait BUMK, teman-teman ada yang mau tanyakan? Untuk B checking-nya, Bu.
bisa dilakukan di awal, Bu? BI checking memang harus di awal. Jadi semua untuk pengecekan APPI, pengecekan OJK atau BI checking itu dilakukan di cabang CA cabang. Gitu. Nanti CA cabang yang akan rekap. Dan tentukan juga nanti akhirnya di CA cabang. Maaf Bu, halo. Halo Pak. Ibu untuk proses BI checkingnya berapa lama ya Bu ya? Harusnya sih cepat ya. Ada jawabannya. Kan lebih di cabang sih ya Pak kalau untuk proses OJK ya. Harusnya cepat ya Pak. Sampai 1 hari Bu ya? Di hari yang sama ya? Harus. Kita permintaan OJK itu biasanya setiap jam. Oh begitu ya Bu ya? Gitu. Baik Bu, baik. Ibu, boleh bertanya lagi Bu? Untuk pengecekan BI checking di awal itu maksud kalau untuk yang saya tanyakan itu apakah bisa pengecekan BI checking sebelum dilakukan survei di awal yang kita maksud seperti itu Bu? Oke, Pak, gini, kalau untuk pengecekan OJK itu biasanya kan dilakukan di cabang. Jadi begitu data sudah masuk semua, harusnya sih data sudah masuk semua ya Pak, gitu. Nah, maksudnya kalau misalkan kita minta untuk data KTP kakak calon debitur kita gitu, apakah kita bisa cek duluan gitu sehingganya kalau misalkan dia call 5 nggak perlu kita survei gitu Bu, atau harus kita survei dulu lengkap data dulu baru cek BI checking? Saya sih harusnya pengecekan OJK itu berbarengan dengan data masuk Pak, tahu saya. Nggak bisa gitu. KTP kakak dulu gitu untuk pengecekan BI checking? Foto KTP kakak. Mungkin kalau teknisnya seperti apa bisa dikoordinasikan ke cabang ya, karena kan ini biasanya yang melakukan cabang ya, jadi di kita tuh taunya ya itu udah datang gitu, maksudnya udah ada hasil gitu. Oke, siap Ibu, makasih Bu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan lain biar bisa kita lanjut. Ibu, saya Didin dari cabang Cirebon Bu. Kalau untuk aplikasi diterima di CA itu sampai approval itu SLA-nya berapa lama ya Bu ya? Oke, terkait SLA ya. Jadi gini Pak, kalau untuk terkait SLA kan kita case by case. Dalam arti kalau memang ada beberapa konsumen yang bisa langsung dihubungi, diverifikasi secara via telepon dan semua sudah bisa dihubungi nih, dalam arti konsumennya, terus pasangannya, ekonnya, kantornya, semua sudah bisa divertel. Lalu CA melakukan analisa data, itu sih di hari yang sama harusnya sudah bisa ya Pak. Hasil approval kita sebenarnya one day service gitu. Sebenarnya kita harusnya 1 hari aja gitu. Jadi di hari yang sama tergantung juga nih. Kadang kan case di cabang kita nggak bisa sama ratakan gitu ya. Ada beberapa memang saat CA mau vertel ternyata konsumennya nggak bisa dihubungi, atau mungkin konsumennya misalkan profesi-profesi sebagai dokter kayak gitu-gitu yang memang lumayan sibuk juga gitu kan. Nah akhirnya ada kendala nih nantinya gitu di SLA-nya yang seperti itu sih Pak. Mungkin nantinya kalau memang ada aplikasi untuk di awal sih bisa disounding dulu kapan bisa diteleponnya. Jadi begitu data naik ke CA jadi juga nggak terlalu makan waktu lama gitu. Jadi sudah dikondisikan ke debiturnya, Pak ini mau ada telepon dari pihak kredit analis kita gitu. Jadi memang konsumen, ekon, kantor semua harus ready gitu. Kalau memang data itu semua sudah bisa terpenuhi, artinya sudah bisa diverifikasi, saya rasa di hari yang sama juga bisa kok. Cepat kok Pak sebenarnya. Harusnya cepat ya kalau memang semuanya sudah bisa dihubungi. Terkadang kita kesulitan atau kendala di SLA-nya itu yaitu debitur yang memang tidak bisa dihubungi gitu. Dihubungi nggak cuma debiturnya doang ya Pak ya, harus ada ekonnya, pasangannya, bahkan kantornya atau tempat usaha. Jelas ya Pak ya? Halaman. Jelas Bu, jelas Bu. Oke. Nah, di sini teman-teman ada untuk untuk
yang tidak bisa kita biayai. Artinya memang final sudah, bukan final sih, maksudnya kriteria, kategori apa aja sih yang memang kita tuh tidak bisa biayai, seperti itu, atau auto reject. Nah, terlihat dari OJK atau SLIK Kolek 5, itu jika outstandingnya itu lebih dari 5 juta dengan status open atau aktif. Nah, untuk ada yang kolek 5 di atas outstanding 5 juta, itu tidak bisa kita biayai, teman-teman ya. Lalu ada pengecualian nih teman-teman untuk kolek 5 dan masih bisa dibiayai dengan kondisi customer-nya itu merupakan RO MACF atau MAF dengan maksimal overdue itu 14 hari atau AO dengan angsuran yang sudah berjalan itu 50% atau setengahnya ya dari tenor dengan maksimal overdue itu 14 hari 14 hari. Tetapi data kedua ini atau maksudnya data RO ataupun AO ini bisa kita biayai dengan kondisi kolek 5 outstandingnya di atas 5 juta harus melampirkan MP deviasi kolek 5-nya. Ini harus ditandatangani sampai dengan MC operation yaitu Pak Sikin. Lalu harus melampirkan bukti penyelesaian dari kolek 5-nya tersebut, artinya bukti lunas ya teman-teman ya. Gitu. Boleh kita biayai dengan case kolek 5 di atas 5 juta asalkan CADEP atau calon customer itu merupakan RO atau AO-nya MAF. Ya dengan kondisi yang tadi saya bilang, overdue maksimal 14 hari atau angsuran sudah di atas setengah tenor, bisa dibilang kayak gitu. Lalu dengan kondisi kolek 4, itu tidak akan bisa dibiayai jika salah satu fasilitas R4 sudah atau sedang berstatus kolek 4. Ini posisinya aktif ya teman-teman ya, masih open ya. Itu kita nggak bisa biayai. Kalau sudah ada fasilitas R4 yang statusnya kolek 4. Sama, terkecuali customer merupakan RO dan AO yang mengacu pada ketentuan ini nih teman-teman. Dua ini, gitu. Itu boleh. Nah, jika fasilitas R4-nya statusnya sudah lunas, approve wajib ditandatangani sampai dengan kadif. Balik lagi ke BWMK tadi teman-teman. Nih, balik lagi ke sini nih. Sampai dengan kadif. Pernah kolek 4 segala macam. Itu harus sampai dengan kadif. Lalu kolek 3. Kolek 3 tidak bisa kita biayai jika salah satu fasilitas R4 sedang berstatus kolek 3. Sama, terkecuali ketentuan ini. RO atau AO MAF. Dan seandainya fasilitas R4-nya sedang kolek 3, itu pun wajib pengajuannya itu sampai dengan ke kadif. Gitu. Lalu blacklist internal. Blacklist internalnya Mega. Misalkan dia WO, pernah ditarik atau repo, atau RO dan AO dengan overdue maksimalnya itu di atas 90 hari. Ini udah tidak bisa kita biayai teman-teman ya, kalau ada 3 ini. Ya WO, R4-nya di kita, pernah ditarik atau repo, RO dan AO dengan overdue di atas 90 hari. Ini udah tidak bisa kita biayai atau final reject. Lalu blacklist APPI. Blacklist APPI juga ini masuk ke kategori final reject ya teman-teman. Nah, lalu ada history listing lain terkait R4 ya biasanya ya. Ini pernah ditarik atau repo atau dalam keadaan WO 5 tahun terakhir. Ini udah pasti kita tidak bisa biayai. Kita di sini bisa ada pengecekan yang namanya listing. Ada beberapa listing yang kita bisa pengecekan ya teman-teman ya. Kita punya PIC dari setiap listing. Gitu. Jadi kalau kita lihat di OJK-nya nanti ada kolek-kolek atau statusnya sedang kolek 5, bisa kita pastikan lagi dengan kita pengecekan ke PIC dari setiap listing. Memang tidak semua listing, tapi ada beberapa kita kerjasama dengan PIC gitu. Jadi kita bisa ngecek nih terkait historinya di listing lain. Lalu data mandatori yang tidak sesuai atau data palsu. Ini udah pasti kita final reject ya teman-teman ya. Yang 9 itu ada dukcapil di bawah 70%. Nah, kalau pengecekan sistem dukcapil namanya itu yang keluar
kecocokan namanya itu di bawah 70%, kita harus buktikan dulu nih, kenapa gitu. Misalkan namanya siapa? Misalkan Muhammad Badawi, tetapi admin menginputnya A Badawi, tidak sesuai KTP nih. Itu pasti kecocokan namanya itu tidak akan 100% teman-teman. Nah, kalian bisa lihat lagi kecocokan namanya itu nanti kenapa? Kesalahan input kah di admin atau memang secara Dukcapil memang sudah tidak sesuai? Kalau memang admin sudah sesuai input namanya dengan KTP, tetapi data yang keluar di sistem Dukcapilnya berbeda jauh di bawah 70%, nah berarti kan ini yang harus kita waspadai gitu. Kenapa nih kok bisa beda nama nih? Lalu ada yang namanya Kalau beda alamat, Bu? Itu kita harus pastikan lagi ya teman-teman ya. Paling enggak ada SK domisili gitu. Putus-putus. Kalau beda alamat juga harus kita pastikan lagi ya teman-teman. Ini apakah dia memang belum update di sistem Dukcapilnya atau seperti apa? Tapi kita memang ada sih, kita kerjasama dengan Dukcapil juga. Artinya ini online, kita jadi update dengan Dukcapil. Harusnya sih sesuai. Jadi kalau memang ada yang beda alamat, itu harus kita pertanyakan lagi tuh kenapa gitu. Itu pasti akan jadi garis Kadang apa? Ibu, maaf Bu. Kadang kalau yang saya temuin itu biasanya dari pihak Capil belum update untuk kan dulu kakaknya bermasalah, misalkan tiba-tiba misalkan dulu kerjanya misalkan di PHK tiba-tiba balikin motor gitu. Nah, sekarang yang ngambil adiknya gitu Bu. Kan beda pemohon tuh, tapi dalam satu kakak itu gimana tuh Bu? Artinya kan itu bukan fasilitasnya dia kan, fasilitas kakaknya yang memang tercermin di satu kakak kan, Ya. satu kartu keluarga kan. Nah balik Berarti lagi hasil analisa. Ya? Kenapa? Berarti nggak ada masalah ya, walaupun misalkan dalam satu kakak itu si kakaknya pernah masalah, terus tiba-tiba adiknya ngajuin gitu. Berarti nggak ada masalah untuk pengajuan adiknya ya Bu? Lagi gini Pak, kita akan lihat lagi hasil analisa CA-nya seperti apa. Apakah ini ada kecenderungan atas nama atau memang ada informasi terkait atas nama dan segala macam. Nah itu nanti balik lagi ke hasil verifikasi CA. Gitu. Menggalinya seperti apa. Tidak ada temuan ke arah situ, harusnya sih tidak masalah, harusnya. Tetapi kalau memang di yang ada temuan ke arah atas nama atau seperti apa, ya itu yang akan jadi pertanyaan di kitanya nanti. Seperti itu ya teman-teman. Baik Bu. Bu, mau nanya? Di joint income dengan kakaknya, nah itu mungkin akan mempengaruhi hasil keputusan juga pastinya. Untuk pengecekan SLIK Bu, di mana di OJK itu semua yang ada di kartu keluarga dicek semua atau ada mandatorinya, maksudnya hanya atau suami istri anak itu atau semuanya yang ada di kartu keluarga dicek? Enggak, kita biasanya kalau untuk pengecekan kartu keluarga, pengecekan SLIK yang ada di kakak itu tergantung, misalkan debiturnya siapa, suami istri, ya suami istri itu tidak ada penjamin lain-lain nih terkait misalkan pembayarannya memang pure akan dihandle sama si suami istri tersebut, tidak ada campur tangan anaknya, itu tidak perlu anaknya, jadi memang hanya si suami dan istrinya gitu. Pokoknya untuk pengajuan SLIK itu debitur, pasangan debitur, penjamin itu juga wajib di SLIK ya teman-teman ya, kalau memang dia pakai penjamin. Penjamin terkait apa? Domisili kah? Terkait joint income kah? Terkait status. Gitu. Jadi penjamin itu di kita ada 3 ya teman-teman. Ada penjamin terkait domisili, penjamin terkait status, dan penjamin terkait joint income. Gitu teman-teman. Terkait penjamin minimal umur berapa Bu? Kalau minimal umur kita nggak bisa katakan minimal umur ya, yang pasti bisa dijadikan penjamin tuh kan dalam ya tadi yang saya bilang penjaminnya itu untuk penjamin apa dulu nih gitu. Misalnya kalau nih, untuk misalnya umur masih join, di bawah 21 tahun apa misalnya umur kalau di bawah 21 tahun atau usianya sudah 60 tahun ke atas atau bagaimana, kan ada di tiap perusahaan kan ada tuh. Misalnya kalau misalnya umur di atas 60 wajib ada penjamin. Ya kan gitu. Itu kan berarti kan harus di atas 21 tahun. Kan kayak gitu ya, Pak?
Iya. Halo? Ya. Ya. Kalau untuk maksimal terkait untuk penjamin itu ya balik lagi, kalau misalkan penjamin domisili mungkin bisa orang tua. Artinya yang memang usianya sudah di atas 60 tahun, misalkan case by case ya. Tapi secara kapasitas nih debiturnya memadai nih, at least hanya untuk penjamin domisili nggak masalah. Penjamin angsuran dengan usia di atas batas ketentuan, apalagi kalau untuk debitur-debitur yang memang penjamin itu ternyata hanya pekerja nih, itu yang harus kita cek lagi gitu. Oke. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Ibu Didin dari cabang Cirebon, Bu. Itu penjamin tuh kalau di luar keluarga itu Ibu itu bisa dilakuin sebagai penjamin atau bagaimana, Bu? Saya garis bawahi lagi, kalau untuk pengajuan yang ada penjamin itu yang ada hubungan keterkaitan dengan konsumennya atau calon debiturnya ya Pak, at least itu satu garis. Misalkan kakak, adik, anak, orang tua. Tetapi kalau penjamin itu di luar dari satu garis tersebut, itu harus pakai MP. Misalkan penjamin itu keponakan atau penjamin itu tante, paman, om. Nah, itu harus pakai MP, Pak. Gitu. Jadi pokoknya penjamin itu harus segaris ya, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak, untuk terkait kategorinya? Siang, Bu. Bu, nanya, Bu. Dari cabang Depok. Iya, Pak. Bisa dibantu, Pak. Ini, Bu, kalau misalkan penjamin tersebut di luar daerah kilometer kita, Bu, itu bisa ada perbantuan nggak, Bu, ya? Misalkan saya kan di Depok nih. Dia itu tinggal misalkan kontrak. Nah, tapi orang tuanya yang segaris ini tinggal di Jakarta. Biar mengurangi waktu gitu, Bu. Misalkan ada perbantuan nggak, Bu? Untuk ambil tanda tangan si penjaminnya. Kenapa untuk tanda tangan penjaminnya? Kenapa, Pak? Misalkan nih, Bu, si konsumen tersebut membutuhkan... Rumahnya di Depok. Terus penjaminnya di Jakarta. Terkait penjamin domisili ya. Nah, maksud saya, Bu, itu biasanya boleh nggak, Bu? Maksudnya kayak di Jakarta gitu, cabang Mega Jakarta, itu ada perbantuan tanda tangan, Bu, untuk penjaminnya. Gini, kalau yang udah nih, selagi memang masih Depok, Jakarta, Depok, Bekasi, Jakarta, Bekasi, itu masih bisa dihandle sama marketingnya masing-masing, Pak. Siap-siap, Bu. Udah di luar pulau. Dalam arti misalkan di Jawa nih penjaminnya ada di Sumatera, itu bisa bansur sama F terdekat. Tapi kalau memang masih di satu pulau, itu sama-sama. Jangan Jakarta sama Depok atau Jakarta sama Bekasi, Jakarta sama Bandung, Jakarta ke Cirebon, itu pasti kita akan marketingnya itu pasti dia akan turun gitu. Rata-rata yang udah jalan di kita seperti itu, Pak. Siap, Bu. Kita lanjut ya, Pak. Nah, di sini unit-unit yang memang di Yuskar ya, Pak ya. Ini unit-unit yang top selling. Itu ada Chevrolet, Ford, Datsun, Morris, Dodge, DFSK, Isuzu, Wuling, Convero. Ini yang sudah stop selling untuk unit Yuskar ya. Jadi kalau untuk pengajuan-pengajuan ini sudah tidak disarankan lagi nih teman-teman untuk jualan mobil-mobil ini nih. Gitu. Chevrolet, Ford, Datsun. Jadi kalau memang ada pengajuan dari dealer, unitnya Chevrolet, dealer-dealer Yuskar ya. Jangan diambil gitu karena memang sudah tidak kita biayai. Untuk batas maksimal usia kendaraannya sendiri, ini sampai dengan lunas itu 15 tahun ya teman-teman. Artinya kalau untuk untuk unit-unit tahun 2008, tenor maksimal itu hanya 1 tahun, kayak gitu-gitu.
Di sini ada deviasi MRP. Deviasi MRP ini untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumbaksel, Bali, itu deviasinya bisa 4,5% dari harga MRP. Kalau untuk wilayah Kalimantan, Medan, Pekanbaru, Sulawesi, itu maksimal di angka 7,5% ya teman-teman ya, dari harga MRP juga, sama. Oke, kita lanjut. Ini salahnya ya teman-teman. Dari CMO, dari kalian, ini terima aplikasi dari dealer, melakukan survei domisili, survei kantor. Ketika data sudah lengkap, naik ke cabang. Cabang melakukan verifikasi, validasi ke customer. Lalu setelah selesai hasil analisanya mereka akan kirim memo approval-nya ke kami, Komite HO. Lalu di Komite HO itu akan ada nanti keputusan kreditnya seperti apa. Keputusan komitenya, keputusan kredit, lalu keputusan finalnya seperti apa. Gitu. Di SLA ini ada yang mau ditanyain teman-teman? Halo Bu. Iya Pak. Bu, Diki Bu, kalau mau nanya masalah harga unit Bu, di forum itu kan misalnya harganya lebih dari MRP kita gimana itu ya Bu? Iya, balik lagi ke sini ya Pak ya, yang tadi saya jelasin MRP wilayah. Nah, iya, kalau lebih gitu loh Bu. Iya, lebihnya itu gimana? Tergantung sebesar ini enggak? Iya, lebih dari 7,5% itu loh Bu. Gimana itu ya Bu? Saya mana? Di Kalimantan Bu, biasanya kan ada harganya biasanya lebih gitu loh Bu. Oh gitu, lebih dari pencairan, iya lebih dari 7,5%. Pakai MP Pak, kalau kayak gitu. Oh, MP-nya? Iya. Betul. Gimana itu Bu? Depan ya Pak ya. Kalau ada deviasi harga MRP di atas ketentuan, wilayah. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kemana itu ya Bu? Makawilnya gitu. Oh, kokanwilnya siap. Kopi Bu. Makasih banyak Bu. Nah, di sini nanti teman-teman terkait SLA ini ada yang mau ditanyakan? Nanti begitu ada hasil approval dari komite, kita pihak komite akan share ya teman-teman ke cabang ya, terkait hasil analisanya seperti apa, hasil approvalnya seperti apa gitu. Jadi nanti kita biasanya ada grup sendiri teman-teman. Jadi masing-masing komite CA itu semua nanti ada masuk di satu grup, nanti kita akan share ke grup-grup tersebut. Tergantung area yang di-handling dengan komitenya. Bu, mau nanya Bu. Ya, Pak. Kalau survei kantor itu wajib ya Bu ya? Iya, wajib Pak. Survei kantor kita wajib. Survei domisili, survei kantor wajib. Atau survei tempat usaha itu wajib. Kalau misalnya debitur ada yang keberatan, malu gitu Bu. Kalau misalnya ada yang datang ke kantornya, ada solusi nggak Bu? Pakai MP, Pak. Pakai MP ya? Ya, betul. Sampai pasikin MP-nya. Oh gitu Bu. Oke Bu, makasih ya Bu. Bu. Jadi itu MP itu digunakan kalau yang segala sesuatu yang ada penyimpangan ya Bu ya? Betul. Oh, jadi apapun yang itu, misalnya pakai MP, minimal sampai pasikin atau sampai pasikin. Sampai pasikin. Jadi termasuk kalau misalnya unit-unit yang tidak bisa dia biayain, misalnya dia DP-nya besar gitu, tetap pakai MP berarti ya? Tergantung nih pasikinnya mau atau tidak gitu. Kalau pasikinnya mau ya bisa kita jalankan, tapi kalau pasikinnya juga nggak mau tanda tangan MP tersebut, ya artinya kan nggak bisa ya teman-teman ya. Ya, maksudnya ibaratnya itu pakai MP ibaratnya untuk yang penyimpangan yang di luar dari ini ya, gitu ya. Oke, baik Bu, makasih. Sama Pak. Sampai di sini mungkin udah jelas semua ya teman-teman ya, biar bisa kita lanjut ya. Oh iya. Untuk masalah survei Bu, kita survei dulu terus tanda tangan kontrak atau kita survei dulu nunggu hasil CA ACC baru tanda tangan kontrak Bu? Kalau di kita itu biasanya survei dulu terus debitur tanda tangan kontrak. Oh berarti langsung Bu ya? Betul, langsung tanda tangan kontraknya di depan.
Oke Bu, terima kasih. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini SLA teman-teman. Ini sih, ini nggak jadi patokan ya teman-teman ya. Misalkan nih, SLA CMO tuh 1 hari 11 jam. Rata-rata di 1 hari lah standarisasinya di kalian. Nah, CMO ke CA itu 2 hari rata-rata nih. Sendiri 3 jam. Di komitinya 1 jam. Di KDP-nya sendiri sampai dengan approval itu di 30 menit. Cuma ini jangan kalian jadikan patokan ya teman-teman ya. Besok kalau ada aplikasi nih misalnya, kalian naikin data ke CA, terus baru 3 jam kemudian kalian langsung ngecek data saya sudah naik ke HO belum, sudah naik ke komite belum. Jangan kayak gitu juga, karena apa? Yang saya bilang, salah itu kadang tergantung dari si customer-nya sendiri. Apakah customer-nya itu bisa langsung dihubungi atau memang ada kendala saat verifikasi gitu. Itu juga kan akhirnya nantinya bisa menghambat SLA-nya juga kan di cabang gitu. Sama halnya di komite. Komite juga begitu. Kalian misalkan sudah dapat info nih dari CA. Oh, nih aplikasi sudah naik dari jam 1 siang. Nah, 1 jam kemudian kalian ngecek. Coba dong tolong tanyain ke komitenya, udah naik ke KDP atau belum ya aplikasinya? Harus 1 jam. Nah, di kita, di komite, ini ada beberapa proses yang biasa kita lakukan, yaitu pengecekan listing, pengecekan rekening. Nah, ini kan pasti akan memakan waktu, karena kita menggunakan pihak PIC. Menggunakan jasa pihak PIC dari masing-masing bank atau dari masing-masing listing. Artinya, kita tergantung dari mereka nih. Kalau mereka bisa respon kita cepat, bisa balas kita cepat, kita bisa dapat hasil cepat. Tapi ada beberapa kayak misalkan BCA itu kan lumayan hektik juga ya kerjaan mereka. Jadi kita juga nggak bisa mengharapkan untuk cepat hasilnya gitu dari mereka. Gitu. Ya udah akhirnya nanti mungkin agak lama nih di komitenya kayak gitu. Jadi bukan patokan gitu maksud saya. Artinya di CA 3 jam terus di komite 1 jam itu bukan patokan. Satu hal lagi, yang data masuk ke kita itu kan juga bisa aja berbarengan kan teman-teman. Misalkan kalian masukin di jam 10 ke CA. Di jam 10 itu mungkin ada beberapa marketing yang naikin juga aplikasi yang sama gitu. Maksudnya bukan aplikasi yang sama. Naikin data juga nih di jam 10 itu. Misalkan ada 5 marketing naikin jam 10. Artinya kan CA misalkan cuma 2 orang. Nggak bisa dong aplikasi yang 3 itu dihandle sama CA-nya di jam yang sama gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu juga harus diperhitungkan ya teman-teman ya. Jangan langsung dijadikan patokan nih. Gitu. Nah, apalagi untuk data-data yang sudah naik ke KDP sampai approval-nya itu misalkan Pak Wiwi. Kita kan nggak mungkin nge-push Pak Wiwi ya teman-teman. Laku presidir gitu kan. Misalkan dari Pak Ari misalkan sudah naik nih jam 3 siang. Terus tiba-tiba kalian pikir, wah cepet nih dari Pak Ari. Udah naik ke Pak Wiwi. Nah, terus kalian nyuruh kita nih buat push terus Pak Wiwi. Kan nggak mungkin ya teman-teman. Lihat lagi nih case-nya seperti apa. Ini approval sampai mana gitu. Nah, mungkin kita nyuruh presidir buat Pak Wiwi cepetan dong ya share teman-teman. Nggak enak ya gitu loh maksudnya. Ya pasti sih harusnya di hari yang sama sih teman-teman. Harusnya kita semua udah ada hasil. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain nggak teman-teman terkait SLA? Ibu Didin cabang Cirebon lagi Bu. Didin. Bu, kalau untuk yang ini Bu, kalau seandainya dari komite kredit itu misalkan kalau dari listing sebelumnya kan itu kan kadang ada suka namanya reject scoring atau reject apa gitu tuh Bu. Itu di luar dari yang itu tuh Bu. Itu ada nggak ya Bu ya? History aja Pak, history di listing lain. Kita pengecekan listing lain itu hanya lihat historinya aja, history bayarnya. Kalau memang ternyata history bayarnya bagus, even itu mungkin dulunya pengajuannya lewat eskalasi, kalau di listing lain saya juga nggak paham seperti apa ya, mungkin eskalasi atau apa, ya nggak masalah selagi memang historinya dia bagus. Hanya terkait history aja sih Pak pengecekannya kalau untuk listing. Berarti kalau kayak reject scoring kayak gitu ada nggak ya Bu ya? Pokoknya history aja, kita kan minta ke PIC itu hanya terkait ininya doang Pak. History bayarnya dia, history paymentnya dia. Gitu. History ini gimana? Sering telat kah? Atau unitnya ditarik kah? Atau lunas percepat? Kayak gitu-gitu nanti kita bisa lihat dari history listing itu. Kita bukan butuh analisa listing lain Pak, tapi kita lebih ke historinya. Baik Bu. Makasih Bu. Jadi Bu, mohon maaf. Jadi terkait history di leasing lain itu kita tidak perlu repot-repot mintakan ke leasing tersebut ya?
Gini, kan ada beberapa PIC nih Pak, nggak semua leasing juga ya Pak sebenarnya gitu yang kerjasama dengan kita. Ada beberapa juga sih yang memang masih belum ada kerjasama dengan kita. Mungkin nanti case-nya lihat lagi, itu leasingnya leasing apa. Kalau memang tidak ada kerjasama dengan Mega, tetapi bapak-bapak di cabang punya temen nih gitu di leasing lain, apalagi bapak-bapak di cabang mungkin udah lihat nih hasil OJK-nya nih, wah historinya pernah ada kolek 3 gitu misalnya. Bapak boleh tuh bantu kita juga untuk mintakan history payment dari leasing lain tersebut. Ada beberapa aja sih leasing yang memang sudah kerjasama dengan kita, tapi ada juga yang memang belum. Oke Bu, baik. Ini bisa saya lanjut ya Pak ya, terkait dengan SLA ya Pak. Nah, ini lebih ke job desk-nya si kredit analis sendiri, si CA cabang ya. Dia harus melakukan validasi data sebelum melakukan verifikasi ke customer. Apa aja sih yang harus divalidasi datanya? Data mandatori, data pendukung, validasi keterkaitan dokumen, validasi kekurangan dokumen, melakukan approval sesuai dengan deviasi. Lalu setelah dia validasi data, semua data mandatorinya sudah divalidasi, dia melakukan verifikasi customer nih via telepon. Menanyakan terkait data yang sudah dikasih ke marketing, gitu. Melakukan verifikasi terkait 5C juga. Lalu nanti dia juga ada yang namanya verifikasi ke account, emergency contact. Itu juga harus dilakukan oleh CA cabang. Setelah dia mendapatkan hasil verifikasi, dia membuat hasil analisa. Bagaimana nih dari hasil verifikasi dengan data yang disajikan? Apakah bisa direkomendasikan oleh CA atau tidak? Apakah bisa di-approve oleh CA atau apakah hasilnya nanti di-reject oleh CA? Itu adanya di sini. Jadi CA itu melakukan 3 hal ya teman-teman. Verifikasi validasi data, verifikasi customer, lalu melakukan analisa kelayakan tentang customer sendiri. Gitu. Data-data apa aja sih yang harus divalidasi teman-teman? Data mandatori, yaitu yang tadi ya, terkait bukti domisili, misalkan PBB, AJB. Kita untuk bukti kepemilikan domisili, itu yang disarankan hanya 2 teman-teman sebenarnya. Hanya sertifikat atau SHM dengan PBB. Nah, di mana PBB itu kan bisa kita verifikasi ya teman-teman. Lalu ada yang namanya rekening. Rekening juga harus divalidasi nih. Benar nggak nomor rekening tersebut adalah atas nama calon debiturnya? Itu harus divalidasi. Lalu ada validasi NPWP, ada validasi KTP melalui aplikasi Play Store kalian masing-masing, kayak gitu. Validasi KK melalui mungkin situs-situs beberapa situs-situs seperti BPJS tenaga kerjaan dan lain-lain, itu bisa dilakukan nanti di cabang oleh CA cabang. Nah, ini persyaratannya nih teman-teman nih, kelengkapan dokumen kreditnya. Ini data dealer nih apa aja sih? Form aplikasi kredit. Di sini ada SPK kalau untuk mobil baru. Lalu ada fotokopi, bukan fotokopi ya teman-teman, ini foto asli ya teman-teman. Foto STNK asli, fotonya untuk Yuskar. Lalu ada lagi namanya form A untuk CBU Yuskar. Nanti lebih ke ini sih, foto STNK dan form A-nya ini harus dilampirkan nih semua nih. Baik pengajuan karyawan, perorangan, wira swasta, profesional, perusahaan, dan WNA. Ini semua harus dilampirin. Mandatory, wajib, merah. Nah, lalu data pemohon, apa aja sih data customer yang kita butuhin? Di sini ada foto KTP pemohon, foto kartu keluarga, foto slip gaji atau rekening payroll, foto tabungan atau rekening 3 bulan terakhir, foto NPWP, foto SIUP atau yang berkaitan dengan SKU. Lalu ada yang namanya foto domisili, yaitu foto bukti domisili, foto PBB, AJB atau sertifikat. Kalau untuk pengajuan menggunakan AJB, ini harus divalidasi ya teman-teman ya. Kecuali AJB-nya ini tercermin pada fasilitas KPR. Cukup bisa dibuktikan dari hasil OJK itu aja. Tapi kalau memang tidak ada fasilitas KPR, AJB ini harus kita validasi ya teman-teman ya. Ke pihak notaris. Atau pihak kelurahan yang mengeluarkan, kecamatan yang mengeluarkan PBB tersebut, AJB tersebut.
Biasanya kan di AJB juga ada yang dikeluarkan dari kantor kecamatan kayak gitu-gitu kan ya teman-teman ya. Data pasangan apa aja sih dibutuhkan di sini ya, sama KTP, KK itu kaitannya udah sama tadi ya, sama si siapa namanya, sama si data pemohon. Lalu kalau dia join income dengan pasangannya itu harus melampirkan rekening payroll pasangan atau slip gaji pasangan atau ID card kerja pasangannya itu harus dilampirkan. Terus data penjamin, apa aja sih data penjamin? Ini ada foto KTP penjamin, lalu foto kartu keluarga, foto slip gaji, foto tabungan, rekening koran kalau memang dia untuk join income ya teman-teman. Ini butuh nih, foto tabungan atau rekening koran, foto slip gaji atau tabungan, rekening payroll. Sini lebih ke tabungan tuh rekening payrollnya ya teman-teman ya. Ini kita butuh ini kalau dia sebagai penjaminnya itu join income untuk angsuran. Baru kalau dia penjamin untuk domisili, ini perlu ini nih, foto PBB, AJB atau sertifikat. Lalu ada yang namanya surat jaminan perusahaan. Ini kalau untuk COP ya, pengajuan COP ya teman-teman. Itu harus harus melampirkan surat jaminan dari perusahaan sendiri terkait COP-nya gitu. Sampai di sini untuk persyaratannya ada yang mau ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Bu, masalah MPWP, terkadang kan konsumen kan ada yang kerjanya di toko ataupun kayak usahanya kayak kelontongan gitu tuh Bu. Itu kan tidak mencakup MPWP, tidak punya MPWP. Nah itu gimana Bu kalau nggak punya MPWP? Kalau pengajuan debiturnya itu laki-laki, itu wajib Pak. Karena kan pengajuannya utangnya itu kan istilahnya di atas 50 juta kan. Itu kan wajib punya NPWP. Bikin aja NPWP kan 1 hari juga selesai ya sebenarnya. Bikin NPWP cepat ya Pak sekarang ya. Iya sih, cuman kan terkadang konsumen kayak yang kerja di toko-toko gitu Bu, kayak apa? Toko iya, terus dia usaha kelontongan gitu Bu. Dia kan tidak punya MPWP tuh Bu. Atas 50 juta. Kita kan kalau mau kredit di atas 50 juta harus ada NPWP. Kalau di bawah 50 juta Bu? Ada memang yang bawah 50 juta. Itu sih nanti lebih kita nggak urus lagi. Lebih kaitannya itu ke fidusianya ya Pak ya. Fidusianya. Karena nanti takutnya Bapak pasti akan terkendala di fidusia kalau tidak ada NPWP. Setelah MPWP Bu. Halo. Itu didaftarinnya sebentar Mas lewat link info pendaftaran NPWP-nya. Enggak, benar. 1 hari. 1 hari ya. Yang penting ada nomor NPWP-nya Mas, walaupun belum dicetak kartunya. Oh gitu, siap. Nggak mesti ada fisiknya, nggak apa-apa. Soalnya gini, kita kan juga banyak ya cabang-cabang yang di daerah nih, istilahnya pedalaman. Tapi ya karena memang dia mau mengajukan kredit dan itu memang bagian dari suatu proses, dia harus ikutin aturannya gitu ya. Ya itu ya paling 1 hari juga harusnya sih udah selesai dan memang itu harus dilampirkan seperti itu. Yang cuman kerjaannya ya sama ya tadi Masnya bilang gitu, misalkan dia cuma punya toko kelontong, buat apa sih punya NPWP gitu kan. Tapi kan di sini kaitannya untuk persyaratan kreditnya dia ya, dan lagi kalau memang dia hutangnya juga di atas 50 juta itu kan memang secara peraturannya memang dia harus menggunakan NPWP kayak gitu. Jadi memang ya harus diwajibkan NPWP itu. Karena takutnya juga nanti di bagian fidusia kalian akan terkendala kalau memang ada data mandatori yang tidak lengkap. Gitu. Bu, mau izin bertanya Bu. Ya, kalau pemohonnya itu istri, wajib ada NPWP atau enggak Bu? Kalau pemohonnya itu istri, boleh pakai NPWP suaminya Pak. Tapi kalau pemohonnya itu suami, itu wajib pakai NPWP si suaminya sendiri. Iya, benar. Siap, makasih banyak Bu. Bapak. Ibu, NPWP itu nggak harus foto fisiknya Bu ya. Misalkan dari yang elektronik itu kan dari nomor NPWP-nya juga nggak apa-apa kan ya Bu ya? Iya, gitu. Meskipun belum ada fisiknya, tapi udah ada nomornya nih. Misalkan dari yang tadi Masnya bilang gitu, validasi dari
kantor pajaknya gitu, baru kayak resinya gitu ya istilahnya ya, itu nggak apa-apa. Nanti kan bisa kalian cek sendiri kan di validasi NPWP, dan kalau memang itu sudah terdaftar ya nggak masalah. Bu, sama satu lagi Bu, itu tabungan sama slip gaji itu salah satunya atau harus emang dua-duanya Ibu? Kita sih mungkin ya, kalau yang sudah berjalan di kita ini lebih banyak rekening, Pak. Kepotong Ibu, punten Ibu. Ya, kalau yang sudah berjalan itu lebih banyak, kalau untuk di marketing kita tuh lebih banyak menggunakan mereka rekening payroll. Lebih terpercaya rekening payroll gitu istilahnya. Cara kan kalau slip gaji mungkin banyak juga beberapa yang sudah di markup gitu ya. Jadi memang lebih terpercaya tuh rekening payroll sih Pak sebenarnya. Tuh. Kalau yang misalkan kayak bidan kayak gitu yang di kesehatan kan yang masih honorer kan itu kan kadang nggak ada yang cash, ada yang masuk ke rekening koran gitu tuh Ibu. Nah kalau yang kayak gitu gimana ya Bu? Memang gajinya nggak masuk ke rekening koran ya berarti memang kan harusnya dia tetap ngelampin rekening juga ya, artinya kan dia nggak punya rekening. Sorry, kalau memang gajinya itu nggak ada rekening payroll nih, gajinya cash ya rekening biasanya aja gitu, maksudnya rekening savingnya dia aja yang dilampirin tuh, nggak mesti rekening payrollnya. Kalau memang gajinya cash nggak ada rekening payroll gitu. Iya. Kalau misalkan pengajunya si istri, cuman kapasitasnya itu pakai kapasitas suami, Bu. Bisa nggak, Bu ya? Boleh aja, Pak. Istrinya misalkan ibu rumah tangga, sumber dananya dari si suami. Dilampirin data. Oke, Bu. Izin Ya, bertanya, Bu. Boleh, Pak. Ya, misalnya kan untuk wira swasta nih, dia Ya. kan harus mencantumkan rekening tabungan 3 bulan terakhir. Sedangkan dia perputaran duit di tabungannya sedikit, Bu. Bisa ada alternatif lain nggak, Bu? Balik lagi, lihat lagi ke usahanya, Pak. Usahanya apa? Kalau memang usahanya yang memang sudah menuntut transaksinya itu menggunakan rekening tabungan, artinya kan ini ya, harusnya dia punya rekening yang kaitannya dengan usaha itu gitu. Tapi kalau memang kayak usaha-usaha yang memang perputaran uangnya lebih banyak ke cash, mungkin perputaran di mutasi rekeningnya nggak terlalu besar kayak gitu. Tapi kalau memang yang hanya itu sudah bisa dikategorikan menengah, ya harusnya kan lebih banyak menggunakan rekening sih ya. Itu dimintakan aja. Iya, biasa kan dulu pernah ada kasus itu dia kan usahanya bagus, cuman karena dia orang lama gitu pendidikannya kurang, jadi dia jarang berinteraksi di bank, jadi perputaran duitnya dikit. Nah iya, makanya tadi yang saya bilang, balik lagi lihat ke jenis usahanya Pak, usahanya apa dulu nih. Iya, dia bisa nggak Bu, misalnya dia foto duit cash dia kayak gitu. Boleh. Ya kalau misalkan kayak usahanya warung kelontong, kayak gitu-gitu, agen, saya rasa juga agen sekarang udah banyak kok yang transaksinya menggunakan rekening kan. Kayak dia misalkan belanja dari distributor atau dari pabrik kayak gitu-gitu kan biasanya pembayarannya kadang ada yang via transfer juga kan kayak gitu-gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Dimintain aja, tapi kalau memang bidang usahanya memang yang lebih banyak menggunakan perputaran uang secara cash, ya nggak masalah. Gitu, at least ya seandainya rekeningnya minim, tapi dia bisa membuktikan uang yang dia punya nih, misalkan dia punya saving loh gitu, tapi berbentuk cash nih gitu, karena uangnya buat muter nih di usahanya gitu. Bisa ditunjukin misalkan dengan foto uangnya dengan kalian gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi harus dengan kalian ya teman-teman ya, harus dengan CMO-nya ya, harus dengan marketingnya ya. Jangan dia foto sendiri, bisa juga kan itu foto kapan kita nggak tahu. Gitu. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Bisa lanjut. Bu, terkait AJB, Bu. Ya. Kalau misalnya rumah kontrak bagaimana, Bu? Misalnya dia kontrak sudah di atas 5 tahun apa di atas 7 tahun gitu. Kan alamat KTP sama PBB atau AJB sertifikat kan berbeda. Itu gimana rumah kontrak? Cuman dia ngontrak sudah di atas 5 tahun atau di atas 7 tahun. Apakah masih bisa pengajuan? Ada penjamin nggak kalau rumahnya ngontrak gitu, Pak? Penjamin
Misalnya dia nggak ada. Nggak bisa, Pak, harus ada penjamin. Makanya yang tadi saya bilang, penjamin itu ada 3 hal. Penjamin. Ada 3 jenis gitu. Maksudnya ada tiga klasifikasinya nih. Penjamin apa dulu nih? Penjamin terkait domisili, penjamin terkait joint income atau terkait angsuran, dan yang ketiga penjamin terkait status gitu. Nah, kalau untuk rumah sewa berarti kan terkait dengan domisili, yaitu harus ada penjamin gitu. Jadi misalkan domisili ngontrak, domisilinya berada di rumah dinas, itu harus pakai penjamin, Pak. Oke, Bu. Kalau misalkan nggak ada penjamin, Bu, tiba-tiba DP misalkan dia besar, itu gimana, Bu? Besarnya itu berapa, Pak? Misalkan 30%. 30%? Ya, 30%. Nggak bisa, Pak. Tetap harus pakai penjamin. Saya pikir DP-nya itu besar tuh di atas 50%. Dia keberatan pakai penjamin. Bisa pakai MP kalau memang pihak atas mau tanda tangan. Tapi kalau DP 30% kita pasti minta tetap penjamin domisili. Gitu. Maaf Bu, Ya, terkait tadi rumah dinas. Nah, rumah dinas itu kalau misalnya dia ada surat penunjukan dia menempati rumah tersebut, misalnya dia sudah taruhlah tadi katanya 5 tahun atau 7 tahun gitu, dia tambah penjamin itu juga tetap nggak bisa. Penjamin. Pembuktiannya itu rumah dinas kan memang dengan surat penunjukan izin tinggal rumah dinas. Iya, misalnya kalau misalnya kayak di angkatan atau apa misalnya dinas di polisi atau apa, dia kan tinggal di rumah dinas tuh, kan ada surat untuk menempati rumah tersebut. Kan hanya kayak bukti ya kalau memang rumah yang ditempati itu adalah rumah dinas, kan seperti itu. Tetapi dia tetap harus pakai penjamin. Penjamin, kalaupun misal dia penjaminnya di luar kota atau di luar pulau, nggak masalah ya, Bu ya? Masalah bisa bansur, Pak, ke MAF yang terdekat gitu. Tapi penjamin itu yang tadi saya bilang ya, Pak, harus segaris ya, Pak ya. Segaris, oke. Baik, Bu, makasih. Sama-sama, Pak. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Pak. Kalau seandainya dia punya rumah sendiri, tapi sertifikatnya belum dibalik nama, masih atas nama orang lain, itu bisa nggak, Bu, pakai sertifikat yang masih atas nama orang lain? Sendiri berarti apa? Ini kan gaya omongan ya, berarti ya. Ini rumah saya sendiri nih. Tapi kan kita butuh data nih, Pak. Nggak bisa, tetap harus ada pembuktian. Kita nggak bisa cuma bicara doang gitu. Tetap kita harus bicara data. Bukan, maksudnya dia kalau bisa beli, Bu, itu ke lingkungan ke RT, Bu. Kan bisa misalkan Kenapa, Pak? Ke RT. Misalkan pembuktiannya ke RT kalau dia itu benar rumah dia gitu, Bu. Terkadang kan banyak orang yang beli rumah belum balik nama kayak gitu. Nggak bisa, Pak. Kita tetap harus kalau kayak gitu pakai penjamin, Pak. Solusinya. Kan rumah dia sendiri. Melampirkan akta jual beli juga nggak bisa, Bu? Melampirkan akta jual beli bisa. Tadi kan saya bilang bisa. Di sini kan ada. Tetapi harus ada validasi. Validasinya melalui apa? Validasi notaris atau ke validasi yang tadi saya bilang, kantor kelurahannya atau kecamatannya terkait yang mengeluarkan AJB tersebut. Itulah. Misalnya gini, ada SHM belum atas nama calon debitur, tetapi dia tuh ngambil rumah itu misalkan kredit nih melalui bank mana gitu, tapi memang belum balik nama ke nama debiturnya, tapi tercermin di OJK. Case seperti itu kita masih oke, nggak masalah. Asal tercermin ya Pak sebagai agunan di OJK. Tetapi kalau memang tidak tercermin, SHM atau AJB atau sertifikat atau PBB masih atas nama orang lain, kita pasti akan mintakan penjamin. Maaf, Bu. Bagaimana? Halo, Bu. Maaf. Bagaimana kalau jika sertifikatnya itu ditunjukkan yang aslinya ke kita, Bu? Iya, tetap pakai penjamin, Oh, tetap. Pak. Oh, saya kira kalau misalnya ditunjukkan sertifikat aslinya, memang kan bisa ada pengecualian gitu, enggak? Enggak, Pak. Tetap harus pakai penjamin. Iya, betul. Oke.
Bu, izin bertanya, Bu. Gimana Pak? Bu, kalau sekarang kan banyak yang take over non resmi ya Bu ya. Misalkan dia antara saudara atau kerabat Bu, kakak dan adik gitu. Nah, tadi awalnya misalkan dia rumah itu diambil oleh kakaknya. Terus tiba-tiba jelang 10 tahun kemudian debitur kami nih yang punya rumahnya dengan catatan take over non resmi Bu. Nah, berarti kan tidak kelihatan Bu di sliknya Bu. Itu gimana Kakaknya tuh, sudah Bu? jadi penjamin. Kakaknya aja jadi penjamin yang punya nama di AJB atau di sertifikat atau di SHM atau di PBB. Gitu. Pokoknya kita tuh harus ada pembuktian Pak, pembuktian data kalau memang ini nih secara data tuh tercermin memang atas nama dia gitu istilahnya. Kita butuh itu. Kalau cuma info vertel, info customer atau foto segala macam itu maksudnya foto yang tadi ya SHM tapi masih ada sama debitur sama pemilik lama. Tapi ada nih foto aslinya gitu. Tetap kita minta yang atas nama dia gitu atau atas nama yang ada hubungannya dengan dia lah gitu, keterkaitannya dengan dia. Kalau memang tidak ada ya pakai penjamin. Kirain saya bisa Bu dengan ibaratnya datang ke RT untuk pembuktian gitu. Maksudnya benar nggak itu rumah tersebut atas nama tersebut. Ya, artinya info dari pihak RT ya, gitu ya. Bisa. Kita bisa, harus nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap harus ada SHM, PBB, AJB yang menyatakan itu rumah milik dia. Kalau memang tidak ada yang menyatakan di SHM itu atau di AJB atau di sertifikat atau di AJB ya itu tidak ada yang atas nama dia, pasangan atau siapapun itu, ya tetap harus kita penjamin artinya seperti itu. Ibu tanya lagi Bu, maaf Bu, kalau bukti kepemilikan rumahnya masih atas nama orang tua atau kakek atau neneknya bisa? Atas nama orang tua, dia masih tinggal sama orang tuanya berarti? Iya, misalkan rumahnya sebenarnya rumah dia pribadi, sering saya temuin gitu kan. Dia rumah dia sendiri karena di kampung, bukti kepemilikan rumahnya itu belum dibalik nama, masih atas nama nenek atau kakek atau nama orang tua gitu. Gimana itu, Bu? Ada hubungan keterkaitan kan, Pak? Oh ya masih bisa berarti ya? Apa? Ada hubungan Berarti kalau keterkaitan. misalkan kakek Dengan orang tua ya, tapi kalau udah tua kakak ya minta penjamin ya kalau bisa. Oke. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak. Ini saya lanjut ya Pak. Nah, ini untuk data perusahaan ya Pak ya. Di sini apa aja sih yang dibutuhkan kalau konsumennya atau customer-nya itu adalah perusahaan. Di sini ada akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir. Lalu ada foto KTP pengurus yaitu direksi, maksudnya direktur, komisaris. Lalu ada foto SIUP, izin usaha atau operasi, foto TDP, tabungan atau laporan keuangan atau rekening koran 3 bulan terakhir, foto NPWP. Ini kalau untuk perusahaan asing harus ada foto surat izin dari BKPM. Nah, foto KTP penerima kuasa. Nah, di sini kalau untuk perusahaan lebih ke NIB kali ya Pak kalau sekarang ini ya. Artinya kan SIUP, TDP, izin lokasi usaha itu jadi satu ya. Biasanya sekarang ini udah di NIB gitu. Lalu ada yang namanya rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan itu biasanya kita minta untuk yang nominalnya itu di atas 1 miliar, itu pakai laporan keuangan. PH-nya di atas 1 M. Lalu ada, ini data untuk koperasi dan yayasan. Sama ya, kurang lebihnya seperti pengajuan perusahaan. KTP pengurus dan PWP pengurus itu wajib ya Pak ya, jadi itu harus dilampirkan juga. Sama ada nanti yang namanya survei domisili pengguna unit kalau untuk pengajuan perusahaan. Kalau memang pengguna unitnya itu untuk direksi, ya udah disurvei rumah pengguna unitnya, direksinya. Tapi kalau memang pengguna unitnya itu ada untuk operasional perusahaan, tetap harus ada foto survei domisili si direktur utamanya atau direkturnya. Itu harus wajib.
Ini WNA. Ada foto SIM, paspor, surat izin dari Depnaker kalau memang dia ada pekerja di Jakarta di Indonesia, surat izin dari perusahaan, slip gaji, rekening 3 bulan terakhir. Data tambahan, surat perintah kerja kalau memang yang ada kaitannya untuk proyek-proyek tertentu atau untuk calon-calon debitur yang memiliki usaha-usaha tertentu. Terus ada data omset, izin saya kalau untuk angkutan umum. Nah, ini survei. Survei apa aja sih yang dilakukan? Survei rumah, survei usaha, survei tempat kerja kalau memang dia bekerja, survei usaha penjamin, ini kalau memang kaitannya untuk joint income, survei rumah penjamin kalau memang kaitannya untuk biji domisili, survei tempat kerja penjamin kalau memang ini kaitannya dengan joint income angsuran juga, foto kendaraan atau foto taksi kendaraan untuk unit Yuskar. Ini harus dengan CMO. Foto selfie, harus ada foto selfie dengan CMO-nya. Nah, ini apa aja sih data-data yang harus divalidasi? KTP, slip gaji atau PBB. Nah, ini contoh pengecekan Dukcapil ya teman-teman ya. Ini data KTP-nya, ini data Dukcapilnya. Rekening tabungan, rekening koran, ini wajib validasi. Nah, ada yang namanya pengecekan Rapindo. Ini dilakukan oleh kami pihak komite. Nah, untuk Rapindo ini tujuannya sih untuk meminimalisir adanya double pledging, jaminan ganda. Jadi setiap pengajuan Yuskar pasti akan kita cek status Rapindonya. Dan status Rapindo ini wajib nonaktif atau inaktif dari leasing lain. Jadi kalau memang ada status Rapindonya yang masih aktif di leasing lain, ini akan kita reject dulu teman-teman. Kita minta clear dulu di depan. Gitu. Yang melakukan pengecekan Rapindo ini adalah komite ya teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Nggak ada ya. Lanjut, ini pengecekan APPI. Pengecekan APPI ini nanti dilakukan di cabang ya teman-teman oleh CA-nya masing-masing ya. Nah, pengecekan OJK juga dilakukan di cabang oleh CA-nya masing-masing. Ini ketentuan untuk survei domisili ya teman-teman. Di sini ada beberapa apa ya istilahnya angle yang harus diambil untuk survei domisili. Survei domisili itu harus dari tampak depan, tampak kanan atau kiri rumah. Terus harus ada survei lingkungan ya teman-teman, misalkan ke RT, RW, security, gitu. Itu harus dilakukan ya, harus ada foto survei lingkungan. Terus ada foto yang memperlihatkan akses jalannya seperti apa, nomor rumahnya kalau memang ada, terus kondisi dalam rumahnya seperti apa. Dan CMO itu wajib foto selfie dengan konsumen saat tanda tangan kontrak konsumen. Gitu. Jadi harus ada ini nih. Wajib nih teman-teman. Nah, ini rumah Ekon. Ini tapi ini enggak sekarang ini udah nggak kita lakukan. Ekon juga udah kita nggak survei. Semua foto survei wajib foto asli dan CMO wajib selfie atau foto langsung dengan cadet. Rumah juga nggak boleh dari luar doang nih, nggak ada foto dalam rumah sama CMO-nya, nggak boleh. Harus ada foto CMO-nya di dalam kalau memang kayak apa rumah tersebut memang dipastikan masih ditempati seperti itu ya. Tujuannya. Ini untuk survei kantor, sama kayak survei rumah. Ada tampak depan, tampak aktivitas dalam kantor kalau memang kalian sudah masuk ke dalam. Aktivitas usahanya kalau memang dia usaha, lalu stok usahanya seperti apa itu harus difoto yang secara jelas ya, dan itu harus selfie dengan CMO juga ya teman-teman ya, selfie dengan kalian ya. Ini untuk foto taksasi ya teman-teman. CMO harus selfie dengan unit, terlihat platnya, foto interior dalam, unitnya harus terlihat. Odometer dan foto mesin itu harus terlihat semua. Foto STNK, PPKB, faktur itu harus dilampirkan. Dan foto terlihat plang showroom ya teman-teman ya. Kalau untuk Yuskar ya. Jadi benar dipastikan ini sesuai showroom yang pengajuan dengan foto taksasi unitnya benar di showroom tersebut gitu.
Itu harus dipastikan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kriteria PG. Kalau untuk domisili, yang kontrak, kos, rumah dinas, apartemen, keluarga tidak satu kakak, itu wajib ada PG. PG domisili nih. Status single atau cerai, itu wajib pakai PG. Usia, nah ada lagi nih PG-nya. Usia cadep ditambah dengan tenor. Untuk karyawan itu di atas 60 tahun. Wira swasta itu di atas 65 tahun. Itu wajib pakai PG ya teman-teman. Terkait usia. Misalkan usianya kalau untuk karyawan pengajuan sampai dengan tenor berakhir itu di angka 63 tahun. Itu wajib melampirkan PG. Atau sebaliknya juga sama dengan wira swasta. Sampai dengan tenor berakhir, tenor langsung berakhir itu mungkin di atas 65 tahun, misalkan 67 tahun, itu wajib tuh pakai MP. Sorry, pakai PG, bukan pakai MP. Lalu WNA. Dengan badan usaha, ini juga wajib pakai PG. Ada karyawan dengan menggunakan COP kantor, itu wajib pakai PG. Lalu joint income dengan anggota keluarga yang satu kakak, itu juga wajib pakai PG. Nah, PG ini disertakan wajib memenuhi syarat sebagai berikut nih. Memiliki hubungan kekeluargaan seperti anak dengan orang tua, saudara kandung, dan itu semua bisa dibuktikan dengan kartu keluarga. Ada hubungan keterkaitannya di kartu keluarganya. Gitu. Lalu WNA wajib menyertakan corporate guarantee yang ditandatangani oleh owner atau pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan jaminan untuk karyawan tersebut. Lalu terkait pengajuan COP, di sini wajib menyertakan surat keterangan dari perusahaan ya teman-teman ya. Dan CA itu wajib verifikasi ke PIC dari perusahaan tersebut. Lalu jika kondisi PG sebagai joint income, wajib menyertakan data keuangan milik PG. Paham ya teman-teman sampai di PG sini ya? Apa ada pertanyaan nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Karena tadi kita udah lumayan banyak nih ngebahas masalah PG nih. Bu, boleh bertanya, Bu? Terkait foto usaha ketika ada usahanya di luar kota, itu apa perlu selfie? Halo? Iya, halo Ibu. Ganti ya Pak. Kalau ada usaha yang di luar kota, Iya, sama betul. cabang memang yang terdekat. Oh. Oke. Nah, ini form checklist ya teman-teman ya. Ini harus diisi oleh marketing nih. Jadi begitu data naik ke CA, ini harus sudah kalian checklist. Ada nama cabang, ada data nasabahnya nih, semua harus diisi sesuai dengan formnya. Pengajuannya apa? Kalau new car ya form new car, kalau used car ya pengajuannya ya menggunakan form used car, atau dana tunai atau refinancing atau MS itu menggunakan form MS. Nah, ini contoh dari form memo approval kita. Ini nanti yang buat CA ya teman-teman. Nanti CA akan isi semua seperti ini. Nanti sini. Hasil keputusannya apa? Berapa aja? Nah, ini dilakukan oleh CA nih, verifikasi customer. Data pemohon. Ini akan dilakukan oleh CA nih, teman-teman nih. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat verifikasi telepon oleh CA. Terkait domisili. CA akan menanyakan nih. Ini lebih ke CA sih. Apa aja sih yang akan ditanyakan terkait pihak karyawan, usaha, emergency kontak. Emergency kontak ini wajib ditelepon ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pengajuan, nanti ada pengajuan, terus
dipastikan ke calon konsumennya atau calon debiturnya bahwa nantinya emergency contact ini bisa dihubungi gitu. Jangan sampai emergency contactnya ini tidak bisa dihubungin sama sama CA, karena nanti ini akan kita akan minta clear semua di awal, mulai dari akunnya wajib dihubungi di awal, pasangan, kantor itu semua harus wajib pertelek clear di awal gitu. Saat naik ke HO ini semua harus wajib clear oleh komite oleh CA cabang. Jadi kalian mohon kerjasamanya ya nanti dengan CA ya. Kalau memang ada CA yang ternyata kesulitan nih menghubungi emergency kontaknya atau menghubungi pasangan dari debiturnya atau menghubungi kantornya, kalian bantu tolong ya teman-teman ya, follow up ke debiturnya. Biar proses SLA-nya juga cepat. Nah, ini pengajuan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh CA sih. Ibu, kalau istrinya nggak pegang HP gimana, Bu? Istrinya nggak pegang HP. Emang sekarang masih ada ya orang yang nggak megang handphone ya? Ada kalau di kampung-kampung, Bu. Kampung-kampung. Iya. Dipastikan aja istrinya itu saat di rumah nanti misalkan pakai handphone siapa gitu bisa ditelepon, bisa harus dihubungin Pak. Soalnya suami istri itu wajib dihubungi. Oke, siap Bu. Makasih. Apa namanya disiapin dulu gitu sama pihak marketingnya sama kalian nih. Ini Pak, ini kan mau ada pengajuan kredit, jadi tolong semuanya harus ada yang standby handphonenya. Kalau memang ada orang rumah selain si debiturnya bisa dimintakan untuk standby untuk handphonenya kan bisa ya. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin materinya sih udah kelar sih, udah selesai terkait untuk kredit. Ibu Didin cabang Cirebon, Ibu. Pak Didin. Ibu, untuk konsumen yang tidak bisa dibiayain, Bu? Ya, kenapa tuh? Barangkali ke polisi atau anggota DPRD atau apa gitu tuh, Ibu? Kita sih nggak ada klasifikasinya seperti apa ya, Pak. Balik lagi kita lihat histori aja, Pak, nanti kalau untuk konsumen-konsumen yang seperti itu. Baik, Bu. Nah, terkait OJK atau history listing lainnya, balik lagi lebih ke situ. Tapi mungkin memang kalau untuk customer atau konsumen-konsumen yang memang memiliki high risk, seperti kayak yang tadi Bapak bilang, polisi, terus pengacara, jaksa, dan lain-lain, bisa dikondisikan lagi dengan DP-nya atau paling nggak harus ada lihat lagi itu dia online kah atau online kah atau cash semuanya. Kalau memang bisa cash semua lebih baik sih kita cari aman aja ya yang kayak gitu. Kalau memang dia mau online ya bikin surat pernyataan kalau dia bersedia dengan hitungan kredit IMF kayak gitu untuk meminimalisir nantinya ada masalah di ke depannya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Ya, untuk nasabah-nasabah high risk sih mungkin lebih disarankan disesuaikan DP-nya ya, teman-teman ya. Terkait mungkin historinya juga ada yang bermasalah atau memang historinya juga bagus, ya bisa kalian kondisikan juga dengan unitnya apa, segala macam kayak gitu-gitu sih. Ada Ibu boleh tanya lagi, Bu? Latif, Bu, cabang dari Cilegon. Iya. Kalau mengenai itu tempat kerja itu, Bu ya, seandainya calon debitur kitanya itu kayak misalkan kerja di BUMN gitu tuh, perusahaan-perusahaan besar kayak perusahaan kimia itu kan sangat sulit sekali, Bu, untuk masuk ke pabriknya itu, Bu. Bahkan sampai depan security aja udah susah itu, Bu. Gimana ya, Bu, nanggulanginya itu, Bu? Apa bisa dideviasi aja gitu, Bu? Perusahaan apa? Di syarat survei itu kan ada foto kantor ya, Bu ya? Ya, betul. Sedangkan
kadang gitu tuh ada calon calon debitur yang memang perusahaannya sulit sekali gitu tuh untuk dapat akses bisa ambil foto. Jangankan di luar gitu, di dalam pun sulit gitu. Jangankan di dalam, di luar pun sulit. Jangankan di dalam, di luar aja udah sulit kita minta izinnya gitu. Gimana itu Bu ya? Iya, kalau memang kayak gitu, foto aja nih dari depan. Kalau memang Bapak udah survei. Lalu, kan kita nggak tahu nih, Bapak bener nggak survei di tempat, itu bener nggak kantornya, karena mungkin nggak ada pelangnya atau apa gitu. Ya pakai memo aja. Enggak, maksudnya kayak perusahaan BUMN, perusahaan kimia gitu, perusahaan besar itu kan susah Bu, masuknya Bu. Iya, makanya kan tadi saya bilang, Bapak foto di depannya aja. Misalkan nih, kan nggak ada pelangnya nih. Pabrik nih, depan pabrik. Contoh pabrik deh, kalau BUMN atau kantor-kantor pemerintahan kan masih ada tuh kantor ini. Ya berarti kan memang Bapak udah survei ke kantornya. Pembuktiannya bener nggak dia kerja di situ, minta aja rekening payroll-nya. Paling nggak Bapak survei dulu deh. Gitu, ada foto survei gitu intinya. Nah, kalau misalkan yang memang tidak ada pelangnya nih, mungkin kalau kayak BUMN yang tadi saya bilang BUMN atau pemerintahan itu pasti ada ya. Ada namanya pelangnya gitu, ada gampang tinggal foto selfie. Tapi kalau misalkan kayak pabrik-pabrik yang Bapak nggak bisa masuk nih, atau ke bandara, itu kan susah ya kalau nggak punya pas bandaranya. Itu kan sulit. Bapak foto aja di depan, terus tapi kan kita dari pihak apa namanya? Dari pihak komite nggak tahu kan ini benar nggak sih Bapak suspek ke PT ini gitu, tempat dia kerja. Nah, Bapak ini apa? Time apa namanya? Time yang jadi tuh yang ada ininya loh Pak, ada lokasinya, yang ada mapnya gitu. Oke siap Bu, kalau itu mungkin masih bisa kayaknya. Bisa aja Pak, dikondisikan. Oke, makasih Bu. Ibu mau tanya. Ya Pak. Untuk pemohon tunggal, misalkan pasangan bekerja di luar negeri begitu Bu. Gimana Bu? Pemohon tunggal. Pasangan? Ya, pasangan bekerja di luar negeri. Bukan pemohon tunggal ya berarti ya. Maksudnya debitur status menikah, betul. Tetapi ya pasangan salah satunya ada yang bekerja di luar negeri. Maksudnya ini apa nih? Maksudnya gimana? Butuh penjamin kah atau apa maksudnya? Iya, butuh penjamin bisa diproses nggak seperti itu? Tanpa penjamin ya Pak ya? Tanpa penjamin. Tanpa penjamin, misalkan pasangan kerja di luar negeri, ya nggak apa-apa. Yang penting kan gaji pasangan. Suaranya kecil Bu. Halo? Iya. Iya, yang penting kan si data pekerjaan terkait pasangan atau terkait calon debiturnya ada kan? Iya. Nah, untuk tanda tangannya itu kan kalau di map berarti satu orang nggak masalah Bu ya? Tanda tangan lebih ke fidusianya itu sendiri itu gimana tuh? Kalau di kita sih mungkin ya mau nggak mau kalian nggak bisa foto selfie lah ya, karena kan posisinya di luar negeri. Iya, betul. Tapi paling nggak ada dan si CA bisa verifikasi nggak masalah sih Pak. Kalau dari segi kita ya kredit. Baik. Ya masalah berarti Bu ya. Ya. Cuma kalau untuk di fidusianya ya mungkin itu bagian legal yang lebih paham ya Pak ya harus seperti apa ya. Iya. Baik. Nanti kan bisa dikonsultasikan di CA di cabang. Ya. Ada pertanyaan lain nggak Pak? Terima kasih Bu. Bu, izin Bu bertanya Bu. Ya? Saya kan di Kalimantan posisi nih Bu. Nah, kebetulan Kalimantan kan di Kalimantan Selatan satu aja nih cabangnya. Ini misalnya ada kondisi pemohon nih di Banjarmasin kan ya Bu. Kerjanya itu di tambang Bu, tambang jaraknya 100 sampai 200 kilo. Nah, itu gimana ya Bu kondisikannya? Kan harus surveinya kan wajib di tempat kerja kan itu Bu. Iya betul. Ini biasanya kalau lokasi itu ada kantor perwakilannya kan biasanya di kotanya nggak semuanya langsung di tambangnya kan, nggak semuanya langsung di site-nya kan. Pasti kan ada kantor. Semuanya. Cuma siapa tahu dapat yang nggak ada di Banjar itu loh Bu. Ada ya Pak kantor. Ada kantor perwakilannya di kota. Harusnya semua kantor tambang itu tahu saya ya harusnya itu ada kantor perwakilan di kota karena kan dia terkait apa pengurusan perizinan. Ada bahkan, juga yang enggak Bu kalau di Banjarmasin ini Bu. Misalkan di luar kota nih di pedalaman gitu site-nya. Misalkan di Kalimantan atau di Sulawesi gitu.
pasti mereka punya kantor perwakilan sih Pak, tahu saya ya harusnya, karena saya pernah kerja di perusahaan tambang juga gitu. Dan itu memang pasti ada perusahaan perwakilan di Jakartanya kah, atau paling enggak di kotanya gitu. Jadi sebelum ke mana? Sebelum ke site-nya itu pasti ada perusahaan perwakilannya. Tahu Kalau saya. enggak, ya kalau enggak ada itu gimana Bu itu mengatasinya Bu, mohon pencerahannya Bu. Kalau nggak ada, Iya, oh mesti survei berarti kalau nggak ada. berarti harus survei ke 200 kilo itu ya Bu, 100 kilo. Halo? Halo Bu. Ya gimana Pak Yoga? Halo? Ini kan gini Bu, di Banjar ini kan ada tambang Adaro itu kan Bu, di Tanjung posisi. Tanjung kan hampir 100 kilo lebih itu Bu jaraknya. Nah, di Adaro itu kan ada subkontraktor ada 4 atau 5 gitu loh Bu. Yang di Banjar cuma ada Pama aja, yang lainnya di Tanjung semua posisinya. Emang banyak dari perusahaan itu Pak yang ngajuin? Kan siapa tahu dapat kan Bu, kita kan nggak Oh, tahu siapa Bu, tahu dapat rezekinya. ya. Iya, ini kan ceritanya nggak ada di kota terdekat gitu Bu, adanya cuma di 100 Pakai kilo lebih deviasi aja sana. Pak, pakai MP, Oh. memang deviasi aja. Ke mana itu Bu MP-nya Bu? Sesuai Kenapa, PH Pak? ya Bu? MP-nya sesuai PH ya Bu? Atau gimana Bu? MP, halo Pak, sesuai apa MP-nya Pak Dodi? Sesuai PH ya Bu? Sesuai PH. Enggak Kalau MP rata-rata harus kepasikin Pak. Oh, Nggak sesuai rata-rata BWMK. MP itu nggak sesuai BWMK. MP itu harus ke MC operation. Oh, semuanya berarti ke situ ya Bu? Iya. Siap. Masih banyak Bu. Punya Bu. Pak Dodi. Bu, mau nanya dong Bu. Ya. Kalau pengajuannya itu orang luar negeri yang sedang berusaha punya usaha di Indonesia, itu pengajuannya bisa atau melalui kita bisa Bu atau nggak bisa? Pakai kita bisa dia. Bisa ya Bu ya? Track garansi kayak gitu ya. Gimana Bu? Garansi. Oke, pakai referensi ya. Siap. Terima kasih. Iya. Gimana Pak? Udah apa namanya? Jelas lah ya semuanya ya. Sudah Bu, sudah. Mungkin gini sih, kalau memang kalian di cabang ada yang memang mau ditanyain atau bagaimana, itu nanti bisa kok langsung ke BM-nya, mungkin bisa langsung hubungi ke CA-nya untuk diskusi gimana nih, ini ada case kayak gini nih gitu. Dibicarain aja sama CA-nya gitu. Atau nanti kan pihak CA bisa koordinasi sama kita, Bu, ada case nih Bu, kayak gini, gitu nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Jadi pokoknya intinya apa namanya, sebenarnya sih semua mungkin sama aja ya terkait persyaratan kredit dan lain-lain itu sebenarnya semua sama aja. Apa aja sih yang harus dilampirkan itu semua pasti hampir semua leasing sama gitu. Cuman mungkin ada beberapa apa ya ketentuan-ketentuan yang memang membedakan kita gitu dari leasing sebelumnya mungkin. Ya inilah yang tadi saya jelasin. Kalau di kita tuh ada beberapa ketentuan yang terkait PG, terkait data mandatory yang mungkin kalian yang mungkin baru bergabung di MAF ada beberapa yang kok gini sih gitu, kok begitu sih gitu, sedangkan di leasing saya yang sebelumnya boleh kok ya, cuman karena kan udah di MAF berarti kan artinya harus ikut semua dengan aturan yang ada di kita gitu. Cuma kalau untuk ada beberapa case-case yang mungkin masih bisa dibicarakan atau apa namanya didiskusikan, boleh kok didiskusikan ke CA-nya atau mungkin ke kita komitenya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kayak gitu.